Univet kami berharap bahwa tahun ke depan dengan jabat-jabat baru, rektor baru, wakil-wakil rektor baru sudah sepakat membuat kontrak kerja atau yang disebut juga pakai integritas, jadi akan memajukan Univet yang nantinya tahun berapa Univet itu mendapatkan akreditasi A untuk seluruh saat ini lembaga. Dan insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya bangga. Ya bangga, senang, nggak nyangka saya selama ini di tengah-tengah berlatih saya bisa menyelesaikan pendidikan. YPPP Veteran Sukoharjo didirikan berdasarkan Akte Nomor 105 tanggal 24 September 2008, Jonto Akte Nomor 7 tanggal 9 November 1979. YPPP Veteran Sukoharjo mendirikan SMP Veteran Manyaran Wonogiri, SMK Veteran 1 Sukoharjo, dan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang berasal dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Veteran Sukoharjo. Pengembangan menjadi universitas terjadi antara tahun 1987 hingga 1992 dari IKIP menjadi universitas. Di sini adalah ruang PMB Univet Bantara Sukoharjo. Calon pendaftar mahasiswa baru dapat mendaftar secara offline, secara langsung di kantor PMB Univet Bantara, atau secara online melalui website di pmb.univetbantara.ac.id. Tujuan yayasan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk ikut serta aktif membantu pemerintah Republik Indonesia dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan serta membina moral, keterampilan kehidupan setiap warga negara Indonesia. Landasan kerja mental dan sikap sesuai dengan nilai-nilai kejuangan 17 Agustus 1945 dengan moto pejuang pendidik dan pendidik pejuang. Patuh dan taat kepada ketentuan atau aturan yang berlaku. Jujur cinta kebenaran, kesetiaan mental dan sikap menolong kelancaran tercapaian tujuan. Setia kepada Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI, setia kepada Undang-Undang Yayasan, setia kepada ADART Yayasan, setia kepada kebijakan Yayasan, menimbulkan kerjasama yang serasi, bantu-membantu dalam pelaksanaan tugas, kerjasama saling hormat menghormati, serta beban berat bisa menjadi ringan. Saling hormat menghormati, bersikap santun, menjaga nama baik kawan, bantu binantu, tolong menolong, serta menumbuhkan silaturahmi. Misi Yayasan Pembina Pendidikan dan Perguruan Veteran atau YPPP Veteran Sukoharjo yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memberantas kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, mandiri, mempunyai nilai kejuangan dan daya saing tinggi, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat yang lebih produktif. Visi Yayasan Pembina Pendidikan dan Perguruan Veteran atau YPPP Veteran Sukoharjo
merupakan yayasan penyelenggara pendidikan yang kokoh dan berwibawa, serta mampu memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, mandiri, serta mempunyai nilai kejuangan dan daya saing tinggi, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Ini adalah laboratorium dan sekaligus studio Unifed TV. Studio ini digunakan untuk praktikum sekaligus membuat konten Unifed. Bangga, seneng, nggak nyangka karena saya selama ini di tengah-tengah berlatih saya bisa menyelesaikan pendidikan juga. Sampai saat ini dan insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya banggakan. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia pada umumnya saat ini dan juga melihat potensi yang ada di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, maka atas dukungan dari yayasan, dari pembina dan juga senat serta para dosen dan karyawan, maka saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai rektor di Unifed Bantara Sukoharjo dengan harapan saya bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap kemajuan Unifed di masa yang akan datang. Visi misi saya adalah ingin meningkatkan status akreditasi universitas maupun program studi untuk menuju universitas yang unggul dengan meningkatkan kinerja para dosen, juga karyawan, serta mengembangkan sistem informasi berbasis digital. Di
Di kesempatan kali ini, saya Arifin Desiantoro, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, akan mempresentasikan terkait dengan seminar pendidikan profesi guru, yaitu dengan refleksi mata kuliah yang paling bermakna. Di sini saya mengambil mata kuliah yang paling bermakna, yaitu dengan proyek kepemimpinan, mata kuliah proyek kepemimpinan. Yang kedua, terkait dengan proyek kepemimpinan literasi dengan tema keren tanpa rokok. Dalam pembahasan kali ini, yang pertama adalah pengalaman bermakna, kemudian desain invensi pembelajaran, serta rencana tindak lanjut. Yang ketiga adalah paradigma baru terhadap makna guru. Selanjutnya, latar belakang yang melatar belakangi terkait dengan proyek ini adalah rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu maupun orang di sekitar. Selanjutnya, perilaku merokok merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat karena dapat menimbulkan berbagai penyakit dan kematian. Yang ketiga, kebiasaan merokok saat ini dapat ditemui hampir di seluruh kalangan, bahkan perilaku merokok sulit untuk ditinggalkan. Meskipun semua orang mengetahui bahaya yang ditimbulkan akibat merokok. Hampir setiap saat dapat kita temui banyak orang yang merokok dan perilaku merokok tersebut sudah sangat wajar bagi laki-laki. Yang kelima, hasil survei menunjukkan bahwa peserta didik di SMK Negeri 2 Sukoharjo, terutama yang bergender laki-laki, sebagian besar adalah perokok. Penyebab merokok adalah masa remaja yang masih penasaran, ingin mencoba dan ingin merasakan nikmatnya rokok. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami atau saya dan rekan-rekan mahasiswa PBG Prajabatan Univet Bantara Sukoharjo menyelenggarakan pojok karya literasi terkait dengan keren tanpa rokok pada peserta didik di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Profil tim proyek Prakarsa Perubahan 1 yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Sukoharjo, saya Arifin Desiantoro sebagai ketua, dan teman-teman yang lain ada ya di bagian si dokumentasi, si acara, pendamping narasumber, konsumsi, sekretaris maupun bendahara. Visi misi tim proyek kali ini adalah mewujudkan layanan bimbingan konseling yang kreatif, inovatif, dan mengutamakan pembelajaran guna menciptakan peserta didik yang cerdas, mandiri, berkarakter Pancasila, serta sehat jasmani dan rohani. Tujuan proyek kali ini adalah memberikan inspirasi bagi siswa, khususnya laki-laki maupun perempuan, untuk saling berjaga-jaga terkait dengan kesehatan, serta untuk menghindari diri dari bahaya rokok. Pada kesempatan kali ini, mitra pelaksana berdasarkan rencana yang sudah dibuat, beberapa mitra menjadi pendukung untuk keberhasilan proyek ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Ismail MBD selaku dosen dan pembina kegiatan kita. Kemudian ada Bu Tuti Mahriah SP selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sukoharjo. Kemudian ada Bapak Agus Widanarko SE MH MSI, narasumber dari BNN yang
berkompeten. Selanjutnya, seluruh Bapak Ibu guru di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Kemudian, sasaran yang paling utama adalah peserta didik di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Perlengkapan yang kita butuhkan memang sedikit rumit terkait dengan kegiatan tersebut. Ada pembuatan desain, kemudian MMT, media literasi atau media pojok karya literasi, spidol, stiker, kertas, LCD, sound system, maupun mic, bahkan laptop masih kita butuhkan dan membutuhkan waktu yang lumayan untuk mengumpulkan perlengkapan-perlengkapan tersebut. Selanjutnya, pencapaian individu. Terkait dengan proyek kepemimpinan kali ini, proyek kepemimpinan pojok karya literasi dengan tema Keren Tanpa Rokok dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hambatan dan tantangan dapat diatasi dengan baik karena kita mengedepankan fungsi gotong royong, kekompakan kelompok, serta yang ketiga adalah komunikasi dengan sekolah proyek berjalan dengan baik dan lancar. Sekolah sangat merasa terbantu dengan adanya kegiatan pojok karya literasi dengan tema Keren Tanpa Rokok, yang mana notabene sekolah tersebut mempunyai siswa laki-laki yang dikategorikan 65% bahkan sampai 70% adalah laki-laki. Dampak dari kegiatan ini adalah memberikan semangat dan dorongan yang positif bagi peserta didik sebagai sasaran dan sekolah pelaksana, terutama dalam sosialisasi bahaya merokok bagi peserta didik. Kemudian desain invensi memberikan semangat dan dorongan positif bagi peserta didik dan sekolah. Kemudian layanan ini, metode ceramah, sosialisasi dan lain sebagainya berpusat kepada peserta didik, kemudian memaksimalkan media layanan yang mengajak peserta didik untuk aktif dan kolaboratif. Untuk rencana tindak lanjut yang kita buat bersama-sama adalah melakukan koordinasi dengan guru dan stakeholder agar melibatkan peserta didik dan menggunakan media dalam layanan ataupun pembelajaran. Kemudian penggunaan fasilitas dan perangkat sehingga mampu menggunakan teknologi dalam proses layanan pembelajaran agar terciptanya proses pembelajaran yang interaktif. Yang selanjutnya adalah paradigma baru terhadap guru, pemahaman terhadap perkembangan anak, bahwasanya tidak harus menentu guru BK, namun khususnya untuk BK, bimbingan dan konseling, guru BK harus memahami fase perkembangan anak dan remaja guna membantu mereka untuk mengatasi tantangan yang sesuai dengan usianya. Kemudian, fasilitator pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar saja ataupun pembimbing saja, namun harus mengembangkan keterampilan kritis, kreatif siswa maupun kemampuan berpikir siswa secara mandiri. Selanjutnya, dalam pemanfaatan teknologi, guru diharapkan dapat mengintegrasikan teknologi dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terkait dengan mata pembelajaran. Pembelajaran berlangsung seumur hidup
Guru dianggap sebagai sumber pembelajaran seumur hidup bagi siswa, bahkan setelah mungkin siswa tersebut lulus sekolah formal. Jadi guru diharapkan dapat menginspirasi untuk terus belajar mengembangkan diri di luar lingkungan akademis. Beberapa karya dari siswa bisa saya tunjukkan terkait dengan proses materi, kemudian ada proses pembuatan karyanya, dan hasilnya itu tentunya bisa kita dapatkan untuk mempermudah kita selaku guru BK memberikan pemahaman baru terkait dengan bahwa rokok tersebut adalah zat aditif yang berbahaya dan harus dijauhi. Selanjutnya, proses tersebut kita alihkan menjadi sebuah judul adalah pojok karya literasi dengan judul Keren Tanpa Rokok. Demikian, apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya sudah ada kontak person di situ untuk kita dapat komunikasi aktif, inovatif dan kreatif, serta bergotong royong dalam hal mengembangkan kreativitas siswa, mengupayakan, mendorong, serta membuat siswa agar lebih dekat dengan guru bimbingan konseling. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.